Ternyata benar, mendaki gunung bukan hanya soal perjalanan, tetapi tentang mengalahkan ego dan belajar dewasa secara perlahan. Hari itu, tepatnya tanggal 1 Agustus, kami berempat berencana menuju Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah, bersama Om Sulis, Mas Ali, dan Maesa. Kami berangkat dari Malang menuju kota Karanganyar pada jam 12:30 siang. Perjalanan dari kota Malang hingga basecamp Candi Ceto sekitar 7 jam. Sempat beristirahat di masjid untuk melakukan sholat maghrib dan beristirahat sejenak untuk melepas penat. Jam 10 malam kami pun sampai di basecamp Candi Ceto dan beristirahat untuk besok melakukan pendakian di pagi hari. Di pagi hari basecamp nampak ramai dan kami menyempatkan diri berfoto di Candi Ceto. Jam 8 pagi pun kami menuju pos perizinan yang terdapat di atas sekitar basecamp. Menyempatkan diri berfoto di gapura pendakian Gunung Lawu yang sangat legendaris di kalangan para pendaki. Pasti kalian sudah mengenali kan? Setelah melakukan registrasi, kami pun berkumpul dan melakukan briefing. Briefing dipimpin oleh pengelola pengurus Candi Ceto. Kami diberi pengarahan, tata cara, dan peraturan-peraturan yang harus ditaati ketika mendaki Gunung Lawu. Setelah briefing selesai, kami pun berangkat melakukan pendakian. Jarang ruwet. Berjalan pelan-pelan dan sembari menikmati mentari pagi dengan secuil rasa capek yang menerpa badan kami. Seiring berjalannya waktu, kami pun sampai di pos 1, beristirahat sejenak dan melakukan perjalanan kembali. Estimasi waktu dari pos 1 sampai pos 2 sekitar 1 jam dan kami sampai tepat waktu di pos 2. Sembari menikmati kue, kami pun berbincang. Kami melepas penat dan kembali melakukan perjalanan ke pos 3. Di pos 3 kami pun memasak untuk mengisi perut yang mulai keroncongan. Di pos 3 kian ramai, pendakian datang dan pergi. Karena di Gunung Lawu via Candi Ceto, hanya di pos 3 kita dapat menemukan sumber mata air. Setelah itu, tidak ada lagi sumber mata air yang terdapat di Gunung Lawu. Perjalanan pun berlanjut menuju pos 4. Di sini jalur kian ramai dengan pendaki yang naik dan turun. Setelah berjalan cukup lama, karena badan yang kian capek, kami pun sampai di pos 4. Berkumpul dengan pendaki yang lain dan mengobrol. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan ke pos 5, Lupak Menjangan. Menakan energi yang terkuras dan mental yang mulai ciut, lalu debu yang terus mengganggu membuat perjalanan kian lebih berat. Sudahlah, di gunung juga bukan buat berlomba. Berhenti sejenak dengan lalu lanjut berjalan. Dikarenakan waktu yang kian sore, kami pun bergegas dan sampai di pos 6, Lupak Menjangan. Dan kami pun mulai mendirikan tenda. Jam 4 subuh, kami pun melakukan perjalanan lagi menuju puncak. Karena fisik yang terlalu capek, saya pun jarang merekam. Dan akhirnya, pada jam 6 pagi hari, kami pun sampai di Argo Dumila, puncak Gunung Lawu. Rasa bahagia pun datang dalam diri, karena mulai kemarin diterpa fisik yang jatuh down dan mental yang terus mengecil. Ini pun menjadi sebuah pembelajaran diri, di mana seseorang tidak bisa menjadi superhero di setiap gunung yang ia daki. Toh, gunung juga bukan tempat untuk menyombongkan diri. Kami menyempatkan diri untuk
datang dan menemui Mbok Yem, orang yang sangat ikonik di Gunung Lawu. Sekian dari video saya, dan terima kasih sudah menonton. Salam lestari, dan jangan lupa bawa turun sampahmu. Terima kasih.